Pernyataannya cukup menuai kontroversi nih. Bung Toel blak-blakan minta Sinteyong mundur jelang laga lawan Arab Saudi. Harusnya kalau STY punya malu begitu. Benar begitu Bung Toel ngomongnya? Betul, setelah lawan Jepang. Setelah lawan Jepang. Ternyata abis lawan Arab Saudi menang. Gimana tuh? Masih pengen mundur nggak ini STY-nya? Dalam sudut pandang saya, ya Iya tetap seperti itu kesimpulannya. Tetap harus mundur? Dalam sudut pandang saya. Betul, saya nanya sudut pandangnya Bung Toel. Malam ini kita lihat Bung Toel sedang berada di stasiun televisi. Nah, beliau itu menyampaikan sebelum pertandingan melawan Arab Saudi kan meminta STY untuk keluar. Nah, statementnya dia itu memunculkan banyak sekali ragam dan komentar dari para netizen, ada yang pro dan ada yang kontra. Tetapi ketika ditanyakan lagi setelah pertandingan kemenangan timnas melawan Arab Saudi, statement beliau pun masih tetap, yaitu menginginkan STY keluar karena menurut pandangan beliau STY itu belum bisa memaksimalkan permainan, padahal pemain kita itu sudah dihuni oleh banyak pemain diaspora yang memang kualitasnya sudah bagus. Nah, kita lihat dulu komentarnya beliau. Selamat malam Bung Toel. Malam Bagi. Udah terkenal soalnya. Ini kita belum mulai diskusi. Tadi Instagram saya tuh udah rame tuh, sosial media saya. Kenapa Bung Toel ya? Ini saya mewakili pertanyaan netizen kalau gitu. Mewakili kenapa sih harus Bung Toel? Nah, sebelum ke sana, saya mau tampilkan dulu nih pernyataannya Bung Toel yang sempat direkam oleh sejumlah media. Kita saksikan dulu bersama. Pernyataannya cukup menuai kontroversi nih. Bung Toel blak-blakan minta Sinteyong mundur jelang laga lawan Arab Saudi. Harusnya kalau STY punya malu begitu. Benar begitu Bung Toel ngomongnya? Betul, setelah lawan Jepang. Setelah lawan Jepang. Ternyata abis lawan Arab Saudi menang. Gimana tuh? Masih pengen mundur nggak ini STY-nya? Dalam sudut pandang saya, ya Iya tetap seperti itu kesimpulannya. Tetap harus mundur? Dalam sudut pandang saya. Betul, saya nanya sudut pandangnya Bung Toel. Iya tetap. Alasannya kenapa? Kan sudah membawa Indonesia menang nih 2-0 lawan Arab Saudi. Panjang alasannya, karena saya mengamati dia sejak hadir di sini kan. Perjalanan dia sejak AFF 2020, 2022, lalu perjalanan dia memimpin tim nasional, lalu datangnya naturalisasi 1 per 1, 2 per 2 gitu, 2 orang, 1, 2 sampai sekarang. Lalu saya bicara tentang kualitas permainan. Menurut Anda kualitas pemain juga nggak bagus? Ya kalau kita cukup lihat hanya menang, oke, ya hore-hore aja cukup. Tapi saya ingin memberikan sudut pandang lain gitu loh, insight terhadap kualitas itu. Apakah kualitas permainan itu sepadan dengan apa yang sudah didorong, ditambahkan, diberikan dengan naturalisasi itu? Saya apresiasi kemenangan itu 2-0, yes. Tapi kalau kita ingin melihat kualitas permainan, maka lihatlah statistik permainannya, statistik pertandingannya. Jadi kemenangan diapresiasi, tapi statistik permainan tidak bagus. Itu mencerminkan kualitas permainan. Sebelum-sebelumnya juga udah memberikan peringatan terhadap STY. Analisanya beliau bahwa permainan timnas itu 3 match terakhir ya tidak bisa dimaksimalkan. Pertama dengan Jepang itu kan dibantai 4-0, kemudian dengan Cina yang seharusnya bisa mendapatkan poin itu juga tidak mendapatkan poin sama sekali, padahal kualitas pemain kita itu jauh unggul di atasnya pemain Cina. Terus yang terakhir dengan Bahrain yang seharusnya bisa menutup kemenangan di akhir laga, ujung-ujungnya mendapatkan hanya 1 poin. Nah, dengan pertimbangan itu dan juga menurut beliau ada beberapa pertimbangan lain yang meyakinkan bahwa pandangannya beliau itu mengharuskan berani untuk mengatakan bahwa STY itu harusnya sudah tidak pantas lagi untuk memimpin timnas Indonesia. Kalau saya berpendapat gimana ya, Bung Toel itu dia kayak semacam memberikan sebuah tanggapan yang tidak sesuai dengan fakta ya. Karena pada dasarnya apa yang disampaikan oleh beliau itu bertolak belakang dengan apa yang dirasakan oleh netizen. Misalnya dalam hal bentuk beliau itu tidak pernah mendapatkan gelar juara ya. Tetapi kalau pandangan dari netizen itu kan STY sudah mengantarkan
beberapa kelompok umur dan juga timnas senior udah sampai sejauh ini. Nah, minimal itu adalah sebuah pengaruh dari kepelatihan Sintayong atau STY terhadap timnas yang dia pimpin dengan kurang lebih hampir 5 tahun sejauh ini kan. Nah, menurut teman-teman gimana nih pandangannya mengenai Bung Toel ini? Apakah kritiknya beliau itu membangun timnas atau malah menghancurkan atau memberikan dampak kemunduran bagi timnas? Nah, gimana menurut teman-teman?